Nih, kameramen lagi siap-siap dulu nih, mindahin Harley-nya ya kan? Ya, mau mindahin dulu, biar safety. Masuk. Belakang ke laundry, ada aja lagi. Tempatnya di atas. Set tuh. Oke guys, sore ini balik lagi di Kopi Chris. Sekarang gue lagi ngebolang di daerah apa nih? Cikunir. Cikunir. Tempatnya Om Agustinus nih. Nah, di sini emang si Om Agustinus nih spesialis blue rim. Kualitinya. Iya, blue rim. Mantap-mantap. Gitu, ikan-ikan jadi dapat-dapat. Gitu. Kita bakal bahas ya tentang blue rim. Tentang blue rim. Edukasi apa segala macam. Biar kita garap di sini. Iya. Okay? Semua tentang blue rim. Benar. Siap. Sikat nih. Sikat. Salam sikat. Salam sikat. Oke guys, ini sekarang gue udah sama Om Agustinusnya nih sekarang. Nih Om, apa lokasi ini tepatnya di mana nih Om? Ini lokasinya ada di Pondok Cikunir Indah, Jalan Sedap Malam, nomor 22. Di daerah Bekasi. Jati Bening, Bekasi Selatan. Oke. Jadi ini Om sejauh ini emang kalau Om jual nih blue rim ya Om ya? Saya memang untuk fokusnya di blue rim saja. Di blue rim aja. Jadi buat temen-temen yang emang pencinta blue rim tuh boleh nih datang ke Om Agustinus nih. Blue rimnya mantep-mantep bro.
Gitu. Oke Om, ini berapa lama nih Om? Ini Om apa namanya berkecimpung di Blue Rim nih? Kalau dibilang lama banget juga belum lah, sekitar baru 2 tahunan. 2 tahunan ya Om ya? Iya, kurang lebih 2 tahunan. Cuman kita memang fokus pengembangannya itu agak lama kan, kita ambil berbagai macam dari lokal, dari Thailand, dari macam-macam lah kita combine sampai ketemu gen yang bener-bener kita inginkan gitu. Nah, jadi si Om yang pengen Om riset Ya, ini. kita emang lama di risetnya, jadi penjualannya baru mungkin sekitar setahun belakangan ini aja. Gitu. Tapi ya animonya banyak lah Om ya. Ya cukup oke lah gitu untuk di Blue Rim lah. Oke. Ini juga nih Om, nih gimana nih Om? Kalau menurut Om nih dari perawatan apa segala macam nih Om. Kalau menurut Om selama main di Blue Rim ini gimana Om? Biar kasih masukan buat teman-teman yang. Kalau Blue Rim memang salah satunya yang paling penting itu adalah di gen ya. Gen ya. Di gen itu paling penting banget tuh. Setelah gen itu kita nanti lari ke perawatan Blue Rim. Memang di Blue Rim dibilang gampang susah lah gitu. Gampang susah ya. Iya. Tapi kalau emang nemu filmnya yang dapat, wah enak Ya, ya. tantangannya Blue Rim itu memang kita kan harus rapih lah, Bener-bener harus bener-bener dijaga banget lah. detail Ya. gitu, Detail, bener. detail banget. Iya, jadi semuanya segala sesuatunya memang harus disiapin banget ya Om. Oh, Bener-bener harus fokus lah. Makanya si Om lebih terjun banyak larinya ke Blue Rim doang gitu. Oke. Nah jadi selama ini Om kesan apa selama bermain Blue Rim apa nih Om, biar temen-temen juga tahu nih. Kesan-kesannya apa ya? Ya kalau saya sih senang tantangan sih Om. Benar. Senang tantangan, jadi saya pengen punya Blue Rim itu anak-anakan saya pribadi yang saya cetak itu mengikuti standar grade yang ada di Indonesia Di gitu. Indonesia ya benar. Ya seperti warna, form, Iya. kita harus gimana caranya pengembangan kayak gitu. Oh, benar. Kalau enggak ya kita tertinggal lah pasti. Iya benar Om. Tapi sejauh ini sih aman-aman ya Om ya. Lancar. Ya gitu untuk ya. sampai saat ini ya oke lah. Belum ada yang komplain soal gen di sini, belum ada. Nah kalau perawatan khusus yang Om terapin nih, mungkin di sini mungkin caranya Om lah, apa mungkin dari set ini kayak gimana tuh Om? Jadi gini, kalau saya pribadi untuk perawatan Om, perawatan itu harus kita tahu dasarnya dulu. Dasarnya dulu ya. Dalam segala hal kita mau main hobi apapun, kita harus tahu dasar. Tahu dasar basicnya lah. Basicnya ya. Basicnya apa sih gitu? Ya salah satunya mungkin dari Blue Rim sendiri gitu. Perawatannya seperti Kita harus apa tahu yang karakter bagus? gitu Iya, ya. karakternya seperti apa? Banyak orang yang bilang gini, Blue Rim tidak boleh ketapang, nggak boleh makan uncu atau jentik gitu ya. Nanti bocor jadi segala macam. Iya. Kalau saya pribadi Om, kita harus tahu basicnya fungsi si ketapang itu. Fungsi ketapang itu kan bagus buat anti bakteri, Perawatan pH. untuk stabilkan pH dan banyak macamnya lah gitu. Bukan untuk merubah warna ya Om. Bukan untuk merubah warna Om. Memang si daunnya ini terkadang memang untuk ngumpet dia, Tempat dia. untuk membuat nyaman. nyaman dia. Jadi ikan juga lebih enak, tenang. lebih stres, nggak stres gitu. Lebih tenang lah ya. Jadi kalau dibilang Blue Rim anti ketapang, saya bilang salah besar. Besar ya. Paling gampang gini Om. Kalau Blue Rim menggunakan air putih itu bisa mengcleankan dia ya, atau tidak bikin bocor. Saya rasa di dunia ini nggak ada namanya panda atau Iya. Blue Rim bocor. Iya, Itu benar. yang paling simpel banget Simpel itu. banget tuh. Paling simpel. Jadi jangan mengkambing hitamkan yang fungsinya bagus jadi dihilangkan gitu. Hilangkan, benar. Semua pasti dari ikan yang grade sekalipun, ikan indukan bagus sekalipun pasti ada ya Om. Pasti Ya, ada, Om. Pasti ada gitu ya. Jadi namanya Blue Rim itu kita harus balik ke nenek moyangnya. Nenek moyangnya, iya. Seperti apa? Ya dari fancy, dari marble, itu kan bisa mencetak namanya Blue Rim. Blue Rim ya. Nah, sehabis itu gimana sih supaya kita punya Blue Rim yang bagus? Ya kita harus punya gen yang kuat. Kayak gini tuan. Ya gen yang kuat seperti apa ya? Penguatan yang saya bilang di awal tadi. Kita harus silang sini sana.
supaya menjadi hasil yang sangat bagus. Benar. Berarti itu juga semua proses ya Om. Proses Om. Proses itu panjang bener. Jadi kalau teman-teman tuh juga pengen punya blue rim yang bagus, ya harus keluarkan dana yang cukup lumayan gitu. Tapi kalau misalnya tidak punya dana yang cukup tinggi, ya mungkin kita bisa beli bahan ya. Tapi juga dengan cara proses yang ada jangka waktu. Ya, harus buang waktu. Ya. Jadi ya nggak ada salahnya sih Om ya. Nggak ada salahnya Om. Kalau memang kalian punya dana mau beli blue rim yang gen bagus sekalian cetak ya dapat sekali lah Om. Jadi beli bagus. Tapi belum tentu juga bagus pun juga hasilnya mau seperti kalian ini kan. Betul. Bener-bener Om. Jadi selalu ini nih, kalau gue lihat nih si Om yang dibilang tadi ketapang nih, blue rim kan pakai ketapang bro, gitu. Dan gue lihat di sini yang gue perhatiin ikannya cakep-cakep, gitu. Jadi nggak ada yang namanya dibilang ketapang bisa bikin bocor. Kalau misalkan benar kata si Om, kalau misalkan ketapang bikin bocor pakai air putih, kenapa harus ada blue panda? Bener Om? Betul. Ya, jadi itu intinya tuh begitu. Jadi teman-teman ya belajar menyikapi lagi lah. Semuanya itu kan berdasarkan pengalaman. Ya seperti Om tadi bilang. Kembali lagi pelajari dulu dasarnya. Dasar sudah dipelajari, baru ke praktek. Ya coba, ya kalau nggak pernah dicoba mana pernah tahu. Kalau kita sekedar nanya mulu. Dicoba enggak? Hasilnya kan nggak pernah tahu, gitu. Jadi ya cobalah gitu. Jangan pernah takut jatuh ataupun gagal. Coba lagi. Karena kita awalnya dari hobi juga dulu Om ya. Iya, betul. Dari hobi. Kalau namanya kesenangan dulu, kita nyaman dengan apa yang kita kerjakan, pasti akan ada hasil yang baik. Pasti ada hasilnya. Habis itu kalian hobi ikan udah banyak, kalian udah nggak ini mau jualin silahkan, gitu ya kan. Itu udah bonusnya dari hasil proses yang kita kerjakan nih. Titik bukan dibilang titik akhir sih ya. Ini gue pengen deh ngerasain hasilnya. Itu udah bonus. Gitu. Nih Om. Ini kan sekian banyak nih ya, apa emang harus dijemur di matahari, apa gimana? Jadi gini Om, pada dasarnya semua makhluk hidup itu perlu yang namanya matahari. Betul. Karena fungsi matahari juga bagus banget gitu kan. Iya. Tapi kalau kita pribadi punya hanya 1-2 ekor, apa sampai 10 ekor lah untuk menjemur, wah itu oke, kada jadi masalah. Tapi kalau kita punya 100-200 toples, pinggang jemur, pinggang pinggang. Nanti mengantisipasinya. Saya mengantisipasinya gini Om. Saya punya produk lampu tanning. Lampu tanning itu fungsinya apa sih? Untuk pengganti matahari. Memang lebih bagus cara matahari langsung. Iya. Tetapi kalau kita kan ada namanya musim mendung, hujan, cuaca yang lagi parah banget, apalagi kayak sekarang nih kan malam-malam tiba-tiba hujan kencang, air tiba-tiba dingin, akhirnya ikan sakit. Nah, untuk mengantisipasinya gimana? Kita nyalain lampu tanning Om. Nah, lampu tanning itu biar si ikannya juga hangat, tidak terlalu dingin, nyaman gitu. Akhirnya bikin ikan jadi sehat. Nah, itu solusi buat Om Agustinus dalam versinya dia ya. Tapi kalau buat gue sejauh yang pecinta ikan, karena gue lihat juga banyak ya, nggak cuma di ikan cupang, arwana, di lohan itu kan juga itu memang diterapkan begitu. Ya, pengganti matahari. Ya masa lo menenteng akuarium segede gitu bawa keluar kan nggak mungkin. Benar nggak? Iya benar. Jadi banyak cara untuk meminimalis ini lo lah, tenaga lo gitu. Jadi segala sesuatu masih bisa di ini. Jadi ya bertanyalah ataulah apa ya Om ya? Bertanya ya, belajar dan kerjakan. Jangan dikerjain juga percuma. Kalau sudah kita cuma cari tahu, nanya-nanya, lama-lama orang mintanya juga bosan. Dan yang pasti gini Om, yang paling penting itu Om, jangan semuanya berdasarkan katanya Om. Karena katanya si ini, kata si itu, wah itu capek deh. Jadi setelah kita tanya, coba, bener apa enggak? Kalau enggak ya nggak usah pakai. Kalau bener lanjutin. Jadi kalau ibarat kasar kita nanya ke banyak orang itu anggaplah option ya, pilihan lah ya, option. Kita mau lebih asik kemana nih? Mau coba ternyata ini salah. Ya kita coba yang lain gitu. Ya memang harus dicobain gitu.
bener-bener om. Terus om, jadi sejauh ini pun dari soal harga atau segala macam untuk saat ini om, gimana nih om? Kalau saya untuk harga itu saya mulai jual bahanan itu dari mulai harga 300.000 Om. Sampai yang ada di grade itu ya lumayan Om, di sekitar di angka jutaan lah. Apalagi untuk kategori female. Female itu saya mulai harga dari 2,5 juta. Itu emang dominan penting banget loh ya, karena female itu yang menentukan si hasil ikannya. Bukan berarti male tidak penting ya. Gitu. Karena yang membawa body anak-anak itu si female. Jadi ya benar-benar om. Tapi untuk soal di pasaran nih om, kayaknya ada nggak om suka duka itu pahitnya apa sama jual ikan? Ya pasti ada loh. Kita kan jadi gini Om, namanya pembeli itu kan tidak semuanya rata. Maksudnya dia ada uangnya atau tidak gitu. Jadi ya terkadang ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah, ada yang dia itu bervariasi lah gitu. Jadi maksudnya harga itu menentukan dari kualitas? Ya kualitas itu menentukan harga loh Om. Iya. Kualitas yang baik pasti harganya ada yang harga yang baik. Bukan berarti ikan harganya mahal, kualitasnya pasti baik juga, ya enggak juga gitu. Kan? Tapi setidaknya ada proses yang sudah dijalani dan itu harus dibayarkan. Harus dibayar ya. Itulah hasilnya. Itu bonusnya lah. Nah ini om juga saran-saran buat teman-teman yang om mungkin yang pada baru mulai atau gimana om. Jadi advice-nya lah dari om lah, masukannya lah om. Jadi kita sesama pencinta cupang, mulai dari seller, breeder, penghobi, apa nih om? Kalau apa ya pesan-pesan saya sih kalau buat pertama untuk para breeder ya. Kalau buat breeder tuh jadilah breeder yang mau mengembangkan ikannya satu. Kedua, jadilah breeder yang jujur terhadap seller, terhadap buyer. Karena buyer itu yang menentukan hasilnya nanti. Apa yang kita sudah perbuat, mereka yang menghargai gitu. Kedua, habis itu untuk para buyer ya. Untuk para buyer, kalau misalnya saya sih banyak melihat sekarang ini polemik untuk penipuan online Om. Iya benar. Jadi kalau pesan saya sih ya gunain aja rekening bersama. Itu paling simpel. Rekening bersama. Kalau misalnya susah mencari rekening bersama, carilah seller-seller yang sudah terpercaya. Gimana caranya? Ya salah satunya mungkin yang sudah di-review di YouTube. Gak mungkin kan kalau misalnya breeder atau farm yang udah kita promosiin di YouTube Om, kita kan mengeluarkan satu yang namanya biaya, yang namanya tenaga, terus kita mau sia-siaan gitu doang. Cuma gara-gara untuk nipu. Iya. Inilah ya. Kemudian setelah kalau misalnya terjadi si seller itu nipu, tinggal tanya aja ke youtubernya, pasti akan dikasih tahu alamatnya, detailnya, segala macam, karena kan sudah pernah datang ke farm gitu. Paling nggak ya buyer harus di smart lah ya. Iya, di smart lah. Di smart karena ya segala sesuatu ya kita. Tapi yang paling penting kalau menurut gue lebih baik lagi kalau silaturahmi. Ya betul. Datang ke tempat, ya jangan pernah kita jauh begini. Kalau emang lo suka, kalau memang lo lihatnya mungkin di konten ini ngeliat ikan-ikannya si om, cakep nih. Tapi kebetulan daerah lo jauh, tapi lo seneng mau datang, silakan. Itu justru malah lebih bagus. Ya, itu menghindari. Kalau kayak gitu om, orang datang kita lebih hargain om. Iya benar. Dan cara menghargai kita apa? Salah satunya ya mungkin kita akan kasih harga yang di bawah atau diskon lah. Gitu. Ada perbincangan yang soal mungkin gue punya dana segini. Tapi jadi nggak jadi yang penting kita ngopi bareng. Silaturahmi yang paling penting karena kita di sini konteksnya kita sesama pecinta, bisa dibilang komunitas kita gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau nambah koleksi, mau banyakin ikan lagi khususnya terutama untuk blue rim, boleh datang ke Om Agustinus nih. Nah, untuk tambahannya Om, boleh Om. Untuk para seller jangan saling menjatuhkan seller yang lain. Bergabunglah
kita nikmatin hobi ini bersama untuk dapat hasil yang maksimal. Ya, biar makin maju ya Om. Iya, jangan saling menjatuhkan, si ini ikannya kurang bagus, si ini bagus, ini ya itu menurut saya juga nggak bagus gitu. Itu ibaratnya persaingan yang Nggak bagus ya, nggak sehat. Gitu. Jadi menurut gue ya itu saran-saran ya gitu, karena mungkin sejauh ini menurut pengalaman kita banyak hal-hal yang terjadi seperti itu. Jadi jangan benar-benar menjatuhkan dalam artian begini. Seller itu memang mungkin menjual karena kebutuhannya dia dari ikan, betul kan? Betul. Seperti itu ya kan? Cuman gara-gara hal sepele apa gimana jadi menghancurkan semuanya itu. Ya itu jadinya nanti dosa itu. Iya benar-benar. Kita kembalilah berjualan yang Ya, amanah, yang gitu. amanah. Yang jujur lah. Karena apa ya, kita nikmatin kok dengan seneng. Oh iya, gue bisa bikin, gue cetak ikan seneng, dapat ikan bagus-bagus. Ada yang beli pun juga nikmatin ikannya, puas. Jadi ada kepuasan tersendiri lah dari masing-masing individunya lah, antara buyer, seller maupun breeder. Ya di sini gue sebagai buat konten ini ya memang Om mau menginikan dulu di daerah Bekasi ya. Om, gitu, karena buat gue Bekasi banyak banget Om. Gitu. Kemarin gini, saya ada beberapa wacana, mungkin tapi juga mau join atau ikut fasilitasi. Saya ngobrol dengan beberapa breeder, terutama breeder blurin yang ada di Bekasi. Kita mau bikin gathering. Iya, gathering. Kumpul bareng nih, kita ngobrol di situ seputaran ikan, apa sih keluh kesahnya. Mungkin nanti bisa Kopdar lah ya, kita bisa kopdar gitu, ngobrol-ngobrol apa sih kesulitannya, sharing aja lah. Iya, maksudnya di setiap breeder apa nih masalah yang lagi lo hadapi saat ini? Iya. Mungkin dari sini ada solusi yang terbaik. Iya. Itu bagus Om, ada wadah seperti itu. Karena menurut saya gini Om, tidak ada namanya penghobi apalagi untuk binatang yang jago. Bener. Kecuali orang itu bisa ngobrol dengan binatang. itu baru bisa akuin jago. Kalau sebelum dia bisa ngobrol sama binatang itu, jangan mengatakan saya sudah hebat atau saya sudah paling top lah. Itu tidak ada Om. Jadi semua sama, dari yang pemula, yang sudah senior, ya apalagi yang sudah senior Om, harus membantu yang junior yang baru mulai. Jangan ada gap-gapan lah. Jangan ada wah nanti Padahal ini pemain buat bagus. kamu saingan saya gitu, itu nggak bagus Om. Bersainglah yang sehat. Karena semua itu rezeki Tuhan yang tentu aja. Betul. Karena kita awal niat mau berusaha aja kan emang itu udah termasuk dalam satu rezeki yang Tuhan udah siapin buat kita ya. Betul Om? Betul. Karena rezeki itu nggak datang, tapi ada yang datang dengan sendirinya. Tapi ya kita sebagai laki-laki nih, kita ngomong sebagai laki-laki kan yang ada, ya kita harus berusaha bekerja gitu. Jadi sekali lagi emang ini kita ngomong begini bukan karena si Om pencinta blurin, bukan berarti nggak ini sama yang lain. Semua ikan Semua cupang sama, Om. sama gitu. Lah. Semua Sama. itu kan tinggal selera masing-masing. Selera masing-masing. Ini ngomong soal hobi yang punya selera individual sendiri lah ya. Oh gue senang ngeblurin nih, gue senang avatar. Bukan berarti di sini kita mau mengkotak-kotakan lah. Menyudut-nyudutkan. Bukan, di sini kita semua sama gitu. Tapi kebetulan dengan hobi yang sama, cupang, tapi jenis yang berbeda. Itu bisa dibilang ya bebas aja. Sasa aja. Oke Om, jadi terus apa lagi bro? Tadi kalau mau itu tuh produknya mau beli lampu tanning tadi apa? Oh, itu di mana tuh? lampu tanning bisa order sama saya. Nanti Hubungin di WhatsApp aja Om. ya, Ntar ada WhatsApp ya? Di WhatsApp aja. Terus ya kalau untuk mau tanya-tanya tentang blurin lah. Iya, tentang orang yang mau konseling. hebat atau Konseling. gimana. Tapi sebisa mungkin kalau Kita berbagi lah. ya lah. Tuh, jadi tanya-tanya lah. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman yang Jangan takut. wah baru mau main blurin, pengen tanya, boleh tuh konsul ke Om ini open. Itu Tapi seputaran blurin aja ya, Ya, karena seputaran blurin. yang lainnya sebelum paham. Ya, tapi ya mungkin Om ya dengan sebatas pengalamannya Ya, dia. sebatas gitu. pengalaman yang sudah saya lakuin aja. Ya jangan maksudnya jangan nanti kesini si Om ini jangan lah bro. Semua itu masukan itu berdasarkan pengalamannya masing-masing gitu ya. Jadi intinya kita saling menjaga, saling menghargai gitu. Ya, saling menghormati lah gitu. Karena ya kita sama-sama penghobi yang sama gitu. Oke.
Untuk ke sini kalau mau beli ada hari libur atau buka terus yang mau datang? Kita tutup biasanya hari Minggu Om, karena kita ibadah kan. Ya, itu penting. Ya, kita hari Minggu bisa tutup untuk pengiriman kita terakhir di hari Jumat. Dari Jumat ya. Iya. Jadi buat teman-teman yang di luar kota setelah nonton ini minat ya bisa ngubungin Om. Jadi Iya. nanti WhatsApp ada di. Jangan takut, semuanya kita kalau untuk pengiriman bergaransi Om. Tuh. Ya. Kita kembalikan uangnya 100% di luar ongkos kirim ya. Iya. Ongkos kirim dan packing kita tidak hitung, tapi kalau harga ikannya saja gitu. Kalau ikannya sakit atau mati, kita ganti atau uang kembali. Tapi dengan syarat ya ada video Ada video unboxing. unboxing. Gitu. Itu syarat utamanya. Iya. Ya kita mencegah ya sama-sama menjaga kepercayaan kan. Betul. Terus Ya tadi jenis blue rim itu sebenarnya ada berapa sih Om? Apa blue rim aja atau gitu? Nah Jadi, ya. Om, untuk jenis-jenis blue rim sebenarnya itu kita balik lagi ke terah aslinya dia, yaitu ya salah satunya mungkin fancy. Nah, nanti dari fancy itu kan ketemunya berbagai macam Om. Jadi gini, ketika gennya belum kuat atau kita bilang masih F1 lah ya. Nanti itu akan ketemu 6 varian Om. varian ya. 6 varian itu salah satunya fancy yang blue rim yang ada kuning-kuningnya, atau flamingo yang ngepink, ya. blue rim ada pinknya, merah. Kemudian blue rim clean, panda, best girl, dan cello. Ya. Jadi 6. Nah nanti ketika gennya sudah kuat Om, dia akan kepotong 2 Om. Yang hilang itu fancy dan flamingo. Tinggal nanti cello, best girl, clean, dan panda. Nah, sehebat-hebatnya ikan itu pun Om, gennya kuat gimana, tetap akan namanya balik ke terah asli gitu Om. Jadi ini 4 ini tidak bisa dihilangkan Om. Itu tapi pasti ada ya. Pasti ada, tidak mungkin tidak. Untuk sampai saat ini tetap ada Om. Ada pasti. Ya mungkin nanti setelah ada pengembangan yang lain mungkin bisa hilang gitu. Tetapi untuk detik ini, sampai detik ini 4 tidak bisa dihilangkan Om. Nah kayak gitu. Nah nanti dari clean atau panda ini terbagi lagi Om. Yaitu balik lagi ada yang namanya blue rim Turkish, blue rim royal blue, ada dark blue, ada solid. Nah dari 4 ini tinggal si teman-teman sendiri atau si pembeli yang menentukan mereka mau yang mana Om. Oh saya senang yang Turkish, saya senang yang dark blue. Ya itu tergantung selera masing-masing sih. Tidak bisa kita bilang wah Turkish ini jelek, ini. Oh itu berarti udah nggak bisa ngomongin kualitas. Nggak bisa itu. Nah kualitas itu balik lagi nanti ke grade-nya. Apa sih yang namanya dibilang blue rim top grade itu Om? Top grade itu ya rimnya rapi, di semua bagian-bagian itu ada rimnya sesuai dengan presisinya si ikan tersebut atau blue rim tersebut. Misalnya bicolor ya berarti kupingnya dia harus full, dasinya harus biru full. Kalau butterfly ya harus ngikutin butterfly juga gitu Om. Jadi semuanya balik ke selera masing-masing. Tidak bisa kita bilang wah ini jelek, ini bagus, yang lebih bagus. Jadi dari top grade itu termasuk foam juga lah ya Om ya? Ya termasuk foam, ekor lebar. Ya ada kemungkinan juga bisa juga kalau teman-teman mau ada dari ikan-ikan itu yang bisa masukin di kontes gitu. Betul. Itu termasuk bilang top grade. Jadi gitu teman-teman. Jadi ikan yang top grade itu ya seperti itu. Bisa dibilang dari anatominya ya yang temen tadi si Om tadi bilang. Kalau seneng bicolor ya dasi harus sama seperti ekor, dorsal, anal. Jadi kalau misalkan yang bicolor, butterfly ya seperti ya, itu. Sama juga gitu. Benar. Terus jangan lari lah dari kodrat saya bilang. Benar. Salah satunya kita yang nyetak, tapi Tuhan yang nentuin hasilnya. Iya. Gitu. Karena kita ya itu kita tadi seperti tidak bisa pastikan bahwa bicolor dengan bicolor kita kawin pasti akan jadi bicolor. Oh nggak mungkin Om. Ya, karena itu balik lagi kan ke rezeki. Benar. Ya karena kita juga bukan dokter Dolittle ya.
yang bisa ngomong sama hewan ya kan. Ya lo harus begini ya kan. Iya kan. Bisa emang. Ya tapi ya kalau misalkan memang kalau dilihat ikan kita bagus itu bonus yo. Bonus benar. Bonus itu bonus. Apalagi laku dengan harga yang fantastis. Iya. Ya itu lebih bonus lagi. Itu tuh. bonus lagi itu bisa dibilang ya kita jackpotnya lah. Ya, yang pasti hargain lah para breeder yang udah berusaha mencetak. Mencetak ikan. Ya susah banget itu Om. Itu proses lah, makanya mahalnya ikan itu kita hargai dari proses. Memang benar-benar perjuangan lah. Karena mau nyetak ikan yang bagus ini kan nggak butuh waktu setahun 2 tahun ya. Kok panjang Om? Panjang. Kalau mau diceritain mah, kalau kita mau cerita segini mungkin lebih banyak sedihnya kali. Panjang, ya banyak nih. Ya, tapi ya sekarang ini ya Om Cara hobi lah kita jadi senang-senangnya kita nikmatin prosesnya sampai temukan hasil yang kita sukai. Ya paling nggak ya ikan Om tawarnya nggak ada yang beli ya udah kita rawat. Iya, gitu, kalau ya. ada yang beli ya syukur. Tapi itu rezeki. Iya. Oke. Jadi intinya begitulah teman-teman ya. Apalagi nih Om kameramen? Perawatannya susah nggak sih? Perawatan burim kalau saya pribadi saya maksimal 3 hari sekali Om untuk kuras ganti air. Kita ganti air full, kita kasih kompleksnya itu disabunin semua, dibersihin supaya jamur-jamurnya atau ada kotoran-kotoran semua terangkat kan, dibilas yang bersih. Kemudian saya cuma pakai garam, liquid dan ketapang aja. Berarti standar lah Standar. ikan yang lain. Yang penting salah satunya pakan. Benar, tuh pakan. Pakan itu kita kalau bisa setelah kita beli itu dibersihin lagi Om. Benar. Jangan sampai ada kotoran-kotoran itu yang membawa penyakit. Jadi Om juga sifon juga nih nggak? Langsung 3 hari sekali 3 kali sekali saya kuras langsung semua. kuras. Oh jadi itu benar-benar intens ya, perawatan 3 hari itu penting. Lah nggak harus melihat tuh air masih bersih atau gimana, kita nggak pernah tahu ikan. Iya, karena kan ada kotoran Om. Kotoran itu jadi amoniak. Iya betul. Amoniak ini bisa jadi bom waktunya ikan Om. Ya itu tiba-tiba akhirnya kita mati atau ya, sakit. ya. Ya ini namanya kalian hobi, kembali lagi ya hobi, mungkin kalian beli dengan mahal ya hargailah. Kan kita ngeluarin uang bener-bener ya kerja keras ya Om, pengen dapat apa yang kita mau ya hobi seperti itu. Ya intinya ya berusaha lah, sabar, tetap fokus kalau emang niat mau berusaha ya Om ya. Ya, Oke. jangan takut lah yang pasti Om. Benar. Coba aja. Iya. Jangan dengar katanya itu. Kalau misalkan kita nggak pernah coba mana tahu. Nggak bisa, Om. Iya benar. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus jalanin. Gitu. Oke nih guys, ini apa namanya? Gue cuma mau ini, jangan lupa like, share sama subscribe-nya, karena nanti di 1000 sub gue mau bakal ngasih giveaway plus aksesorisnya. Oke? Ini ngapain lagi nih bro? Biasa. Oh, Sikat. Ya. Yoi. Banyak ini gue bingung. Bagus-bagus ya. Cakep, iya kan? Coba dilihat dulu, kali ada yang Tapi tadi bisa sih disikat. udah ngeliat udah hasil gue ya. Kali ada yang bisa di ini. Coba. Inilah. Ayo yang mana? Ini bro. Sip. Coba lihat. Wah iya, cakep nih. Kan? Formnya Oke. oke, mantap. Sikat ya. Sikat. Oke. Bungkus. Sip. Oke bro, jadi sekarang bolang hari ini sampai sini dulu karena udah mau malam juga. Iya. Ini ikan yang tadi Disikat ya. sikat Nah, ya kan? tuh. Mantap, Mantap. Jadi nambah koleksi. Oke. burin. Oke Om, jadi apa nih Om? Saran-saran atau apa kembali lagi saran-saran atau Ya kalau balik lagi kan tadi saran-saran ya jadi seller yang amanah, jadi buyer juga yang harus smart lah. Iya. Gunain rekber, jangan lupa tuh rekber tuh penting banget. Penting banget ya.
Itu aja sih sekolah saya sih. Oke deh Om. Oke Om, thank you banget Om. Siap. Makasih udah di Udah kasih izin mau tempatnya ya, ke diizinin. tempatnya kita Ya. alhamdulillah jadi makin banyak teman. temen. Rami, jadi Banyak teman, banyak rezeki om. jadi semoga ke depan nih yang namanya cupang ini nggak ada matinya. Jadi buat teman-teman lagi sekali lagi like-nya, share-nya, subscribe-nya ya. Jangan lupa, oke? Komen-komen ya. Sikat. Sip. Sip, sip. Oke.